kita melihat perkembangan sejauh ini, memang betul koalisi besar hampir besar kemungkinannya mengalami perpecahan di dalam. Nah, oleh karena itu, pendeklarasian Ganjar ini betul-betul kemudian memberikan menjadi game changer, dan ini kemudian bisa direspon dengan cukup jelas. Bagaimana kemudian kita melihat pergerakan dari Pak Prabowo sendiri yang belakangan juga ternyata agak kelimpungan kalau misal kita cermati. Bagaimana kemudian dia kemudian mencoba untuk mencari potensi-potensi yang lebih memungkinkan. Kemarin kita tahu mendekat dengan Pak Wiranto, Pak Mahfud MD, tentu itu adalah bagian dari upaya untuk mencari titik keseimbangan baru. Kita masih ingat dulu di Lebaran tahun lalu, setelah bersilaturahmi dengan Pak Jokowi, beliau langsung bersilaturahmi dengan Bu Megawati di Tengku Umar. Tetapi pada momentum ini, pasca pencapresan Pak Ganjar Pranowo, hal itu tidak lakukan. Ini bukan soal kebetulan, tetapi ada simbol politik yang cukup clear bahwa ada kebuntuan komunikasi di sana dan menunjukkan bahwa potensi faksionalisme itu sangat besar terjadi. Iya, Anda akan jadi presiden di surga. Titi dengan cara yang benar. Dan kalau orang niatnya benar dan dengan cara yang benar, lihat, dia akan punya jabatan yang tidak pernah akan lepas dari tangannya. Ini loh, jabatan yang abadi. Karena apa? Kalau dia adalah meraih jabatannya karena Allah dan untuk Allah, apa yang terjadi pada dirinya? Di saat dia benar-benar mendapatkan jabatan tersebut, maka dia akan menggunakan semaksimal mungkin untuk kebaikan. Tapi di saat menjalani jabatan, dia merasa ini kewajiban, ini tanggung jawab berat. Ternyata suatu ketika berakhir masa kerjanya, dia plong, Allah, ringan bagi saya. Nggak merasa dipecat orang ini, nggak merasa gelisah orang ini. Nah, ini yang diinginkan, yang ingin dipahami oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Karena apa? Dia di saat berjuang itu adalah berat seperti Umar bin Abdul Aziz di saat dikukuhkan sebagai seorang khalifah, menangis malam hari karena ini beban ini fitnah, ini ujian bagi saya dan keluarga saya. Nah, seperti itu, yang berpotensi bertabrakan satu sama lain, terutama ketika kemudian menentukan posisi cawapres. Dan posisi cawapres yang tersisa, tentu kita ada memiliki sejumlah asumsi bahwa Golkar tentu tidak akan kehilangan opportunity-nya. Kemudian PKB yang sudah lama membangun komunikasi dengan Gerindra tentu juga berharap ada dukungan yang real dari Gerindra sendiri. Dan kemudian PAN yang kemungkinan besar diberikan dukungannya kepada Erik juga akan melakukan pertarungan yang sama. Sehingga kemudian potensi faksionalisme akan terjadi cukup serius di dalam koalisi besar yang kemarin dideklarasikan. Anda akan jadi presiden di surga. Titi dengan cara yang benar. Dan kalau orang niatnya benar dan dengan cara yang benar, lihat, dia akan punya jabatan yang tidak pernah akan lepas dari tangannya. Ini loh, jabatan yang abadi. Karena apa? Kalau dia adalah meraih jabatannya karena Allah dan untuk Allah, apa yang terjadi pada dirinya? Di saat dia benar-benar mendapatkan jabatan tersebut, maka dia akan menggunakan semaksimal mungkin untuk kebaikan. Tapi di saat menjalani jabatan, dia merasa ini kewajiban, ini tanggung jawab berat. Ternyata suatu ketika berakhir masa kerjanya, dia plong, Allah, ringan bagi saya. Nggak merasa dipecat orang ini, nggak merasa gelisah orang ini. Nah, ini yang diinginkan, yang ingin dipahami oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Karena apa? Dia di saat berjuang itu adalah berat seperti Umar bin Abdul Aziz di saat dikukuhkan sebagai seorang khalifah, menangis malam hari karena ini beban ini fitnah, ini ujian bagi saya dan keluarga saya. Nah, seperti itu. Jadi di saat mau memilih itu adalah dia dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Maka di sisi lain kita pun yang memilih mereka waspada dong. Jangan kita mau dibeli dong. Anda dibeli,
hanya gara-gara diberi uang lalu Anda memilih dia, sementara Anda menduga dia tidak akan bisa mampu menjalankan tugas besar ini, maka Anda ikut andil dalam membuat dosa. Nah, yang meniti kejayaan memang melihat ini nggak bisa negara ini kecuali saya tidak akan bisa buat perubahan di kota ini, negeri ini, kecuali aku jadi pemimpin. Dia berusaha untuk menjadi pemimpin dengan cara yang benar, tulus karena Allah. Lihat, kalau sukses dia akan selamat karena dia punya prinsip. Tapi kalau seandainya dia tidak terpilih, dia tidak menjadi wali kota, tidak boleh menjadi gubernur, tidak boleh jadi presiden, karena niatnya benar apa? Enak, dia nggak usah capek ngurusin negara, sudah dapat pahala besar dari Allah, pahalanya seorang presiden dia. Nah, tujuan kita kan hidup nanti di akhirat, bukan dengan kecurangan, bukan dengan dana. Makanya tolong kepada siapapun berpolitik, lihat tujuanmu apa, karena Allah. Ini kan ada dua orang mengambil tahta ini, ada dua macam, untuk kepentingan pribadinya, yang kedua adalah untuk kepentingan umat. Maka kalau memang betul ini, di saat Anda meniti harus benar. Oke, di saat meniti benar, niat baikmu akan tampak di saat setelah Anda menjadi seorang pemimpin. Apa itu tandanya? Ini lihat, pemimpin yang berjuang, pemimpin yang pertama, yaitu pemimpin yang dia mengejar kepemimpinan hanya untuk kepentingan syahwat, untuk mengayakan, untuk kepentingan dirinya, bukan karena umat. Maka lihat, dia akan mengambil kemanfaatan, keberuntungan, keuntungan untuk diri dan keluarganya di balik jabatan yang diraihnya. Tapi sebaliknya, orang yang mengambil sebuah tugas besar ini, kalau memang dia tulus karena Allah, bedanya apa? Dia akan habis-habisan keluar untuk perjuangan, bukan mengambil. Bedanya di sini. Memanfaatkan, kalau dia memberi, ini mengambil, dia memberi. Ini sederhana sekali, karena bagi dia tidak pernah pikir apakah harus aku membangun istana megah buatku, tidak. Sayyidina Umar, lihat contoh Sayyidina Umar, jubahnya double saja malu dia. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, bagaimana keadaan beliau? Lagi junub di malam hari, nggak bisa mandi pakai air hangat karena nggak punya untuk bakar-bakar, untuk menghangatkan, sampai derajat seperti itu. Harum namanya sampai hari ini, nggak pernah jatuh. Padahal pemimpin tidak banyak, hanya 2 tahun berapa, tapi lihat lestari semesta dengan munculnya orang-orang adil yang semacam itu. Beliau nggak mau sampai itu. Kisahnya ini begitu waroknya beliau. Suatu ketika beliau adalah junub dan harus mandi besar, kemudian dihantarkan air hangat, lalu dia bertanya, kau bakar dengan apa air ini? Dibakar, dijawab oleh yang pembantunya, dibakar dengan kayu. Kayu apa? Kayu khas negara. Tidak, aku tidak mau mandi dengan itu, hanya untuk kayu bakar. Ayo, masih mau jadi bupati? Masih mau jadi gubernur? Masih mau jadi presiden? Begitu beratnya. Maka dari itu kami semakin sampaikan kepada siapapun, tugas ini tugas berat, tolong didoakan yang banyak mereka itu. Jangan dicaci dan diolok-olok. Doakan bupati kita, wali kota kita, presiden kita, semoga Allah beri hidayah, semoga Allah berikan bimbingan, semoga Allah berikan kekuatan. Kita doakan, karena tugas berat. Makanya kita termasuk rakyat khianat yang tidak pernah mendoakan. Doakan tolong minta kepada Allah. Kalau Allah berikan kekuatan, bisa saja berubah mereka yang lemah jadi kuat. Cuman kita pelit doa, kita bisa mencaci saja, mengolok saja, tidak. Kita doakan. Karena apa? Berat jadi wali kota, berat jadi gubernur, berat jadi bupati. Kenapa? Tidak bicara amal baik. Mungkin kalau bicara, wah, kalau dia ikut andil dalam meramaikan masjid, ia dapat pahala. Iya, yang meramaikan masjid. Kalau gubernur, bupati itu ikut meramaikan masjid, atau kelihatan duduk ngaji bersama para jamaah semacam ini, kemudian dia sholat jamaahnya rajin di saf yang paling pertama, atau bahkan mungkin ini jadi imam dan sebagainya, Allah beruntung dia. Ini kalau kebaikan dia ikut andil, kalau enggak dapat apa-apa. Satu sisi. Di sisi lain, kalau ada, coba ini beratnya, mungkin setelah ini Anda dengar nggak berat cita-cita lagi jadi bupati.
kalau ada program kemaksiatan apapun bentuknya di kotanya, di pojok, kelap-kelip lampu bermaksiat di sana, dan dia punya kekuatan untuk menghentikannya, lalu dia tidak menghentikannya, dosa dia, biarpun dia lagi sujud di depan Ka'bah. Oh, berat ini. Semoga ini ada yang dengar dari bupati, wali kota, presiden, dimanapun, karena ini bahasa cinta untuk mereka. Dan ini untuk umat, jangan gampang nyaci maki. Doamu aja minta pada Allah yang maha kuat untuk memberikan bimbingan kepada beliau-beliau. Berat. Sehingga para kekasih Allah ditawar itu gak mau, karena ini berat. Kalau bukan karena seperti Umar bin Abdul Aziz, kalau bukan karena melihat umat harus dibenahi, mereka gak akan mau. Orang-orang seperti itu gak akan mau. Jadi kita doakan mereka. Berat, alhamdulillah mereka mau. Jadi meringankan beban kita. Tidak harus kita yang jadi presiden, kita juga harus bukan, karena berat sekali. Subhanallah. Dia berharap ini adalah didengar oleh para bupati wali kota, sehingga apa? Dia menjadi bupati wali kota ahli surga dengan kerinduan untuk membuat kebaikan. Ingat, semua program kemaksiatan yang di bawah naungannya, yang dia bisa untuk menghentikannya, lalu dia tidak menghentikannya, dia akan terus mendapatkan dosa. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua akan ditanya, tanggung jawaban akan siapa yang di bawah naungan. Nah, ini model baik. Jadi yang dibahas oleh Ibn Athaillah di sini adalah model ini. Orang yang mencari tahta tapi untuk kesenangannya, untuk kepentingan pribadinya, maka orang itu lihat di saat masa baktinya habis, masa tugasnya habis, atau diturunkan, dia mah pusing, stres dia terus. Oh, dia pusing karena apa? Dia merasa ada yang hilang. Tapi bagi dia yang mengambil kepemimpinan ini karena umat, sehingga ini adalah sebuah kewajiban, maka dia di saat dicopot atau berhenti, dia merasa plong. Kenapa? Tugasku selesai. Semoga diambil oleh orang lain yang dia lebih kuat dari saya. Ini harus kita rasakan, bukan sekedar kita dengar atau kita sampaikan, supaya kita tidak terburu-buru mengejar kursi kepemimpinan atau apapun, kecuali kita sudah yakin betul bahwa ini adalah tugas berat, sehingga kita akan menjalankan tugas dengan benar, lalu kita akan selamat.